semuanya. Pada video kali ini, kami dari kelompok 4 mata kuliah teori bilangan dari kelas PSM 2021A Universitas Negeri Medan akan membahas mengenai proyek kami, di mana proyek kelompok kami yaitu melakukan perbandingan hasil pengujian terhadap metode saringan Eratosthenes, metode trial division, dan bahasa pemrograman Python dalam menentukan bilangan prima pada interval tertentu. Sebelum masuk ke dalam pembahasannya, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 4 yang terdiri dari 5 orang, yaitu yang pertama Ishak Munawar dengan NIM 42122300004, yang kedua yaitu Kasih Simbolon, yaitu dengan saya sendiri dengan NIM 421323001. Berikutnya M. Fajar Alif dengan NIM 42132300008. Berikutnya M.E. Ernawati Siregar dengan NIM 42135300022. Selanjutnya yaitu Nagita Adela dengan NIM 42135300008. Di mana di sini topik yang akan kami bahas terbagi atas 4. Yang pertama yaitu mengenai bilangan prima, kedua saringan Eratosthenes, ketiga metode trial division, dan keempat bahasa pemrograman Python. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan tentang bilangan prima. Adapun yang saya akan jelaskan di sini, yang pertama itu definisi bilangan prima dan dugaan Goldbach. Jadi definisi bilangan prima itu secara umum adalah suatu bilangan prima adalah bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 yang tidak habis dibagi oleh bilangan bulat positif selain 1 dan bilangan dirinya sendiri. Dugaan Goldbach, setiap bilangan bulat positif genap yang lebih besar dari 2 dapat ditulis sebagai jumlah dari 2 bilangan prima. Dugaan ini dikemukakan oleh Christian Goldbach dalam sebuah surat kepada Euler pada tahun 1742. Sekian yang dapat saya jelaskan, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Alif dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai saringan Eratosthenes. Saringan Eratosthenes yaitu salah satu metode dalam menentukan bilangan prima. Definisi saringan Eratosthenes. Saringan Eratosthenes adalah suatu cara menemukan semua bilangan prima antara 1 dan n. Saringan ini ditemukan oleh Eratosthenes, yaitu seorang ilmuwan Yunani kuno. Adapun contoh soal dari saringan Eratosthenes yaitu tentukan bilangan prima pada rentang 1 sampai dengan 100. Adapun langkah penyelesaiannya yaitu pada langkah pertama, buatlah tabel bilangan 1 sampai 100. Tabel atau kisinya berukuran 10 x 10, artinya ada 10 baris dan 10 kolom seperti pada gambar di bawah ini. Pada langkah yang kedua, coret bilangan 1 karena 1 bukan bilangan prima. Langkah yang ketiga, bundarkan 2 karena 2 bilangan prima. Kelipatan bilangan 2 bukan prima sehingga lakukan pencoretan untuk semua kelipatan 2. Untuk langkah yang keempat, lakukan hal yang sama terhadap bilangan prima antara 1 sampai dengan 10. Untuk langkah yang terakhir atau langkah yang kelima yaitu setelah dilakukan pemrosesan terdapat 25 bilangan prima antara 1 sampai dengan 100, yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, dan 97. Demikian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Baik, kita akan melanjutkan metode trial division. Adapun definisinya, yaitu suatu bilangan P harus dapat dibagi oleh bilangan prima yang lebih kecil atau sama dengan akar P. Jika tidak, maka bilangan tersebut adalah bilangan prima. Langsung saja ke contohnya, yaitu periksalah apakah bilangan 113 merupakan bilangan prima. Penyelesaiannya yaitu akar 113 berada di antara bilangan 10 dan 11, maka nilai P yaitu bilangan-bilangan prima yang berada di bawah atau lebih kecil dari 10 yaitu 2, 3, 5, dan 7. Bilangan-bilangan tersebut harus membagi habis bilangan 113.
Namun, kita ketahui bahwa bilangan-bilangan tersebut tidak habis membagi 113. Jadi, dapat disimpulkan bahwa bilangan 113 merupakan bilangan prima karena 113 tidak habis dibagi oleh bilangan-bilangan prima tersebut. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan bahasa pemrogramer Python atau metode dalam menentukan bilangan prima. Python merupakan pemrograman interpretif multiguna dengan filosofi perancangan yang berfokus pada tingkat keterbacaan kode, atau Python diklaim sebagai bahasa yang menggabungkan kapabilitas, kemampuan dengan sintaksis kode yang sangat jelas, dan dilengkapi dengan fungsionalitas pustaka standar yang besar serta komprehensif. Python pertama kali dikenalkan kepada publik pada tahun 1991 oleh pemrogramer komputer berkebangsaan Belanda yakni Leiden van Rossum. Selanjutnya, algoritma Python. Pertama, dapat kita mulai. Deklarasikan variabel bilangan prima. Masukkan nilai bilangan prima lebih dari 0. Bilangan prima harus lebih dari 1. Jika bilangan prima kurang dari 1, maka bukan bilangan prima. Jika lebih dari 1, maka lanjutkan ke proses pengulangan. Melakukan pengulangan mulai dari 2 sampai banyaknya data yang diinput. Jika modulus sisa hasil bagi bilangan dengan 0, dan di antara 2 sampai dengan banyaknya data yang diinputkan. Kemudian, tampilan status bilangan prima atau bukan. Lalu didapatkan hasilnya. Untuk selanjutnya, dapat kita lihat pemrograman dari Python tersebut. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya akan diberikan perbandingan hasil perhitungan dari ketiga metode tersebut, yaitu saringan Eratosthenes, metode trial division, dan bahasa pemrograman Python. Masalah yang diuji yaitu tentukan bilangan prima antara 50 sampai 100 dengan saringan Eratosthenes, metode trial division, dan bahasa pemrograman Python. Berikut merupakan hasil terhadap saringan Eratosthenes. Sebelumnya telah dijelaskan bagaimana metode saringan Eratosthenes ini dilakukan. Di sini didapatkan hasil bahwa bilangan prima antara 50 sampai 100 itu terdapat 10 bilangan prima, yaitu 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 9, dan 97. Selanjutnya yang diberikan yaitu hasil untuk metode trial division, di mana hasil didapat sama dengan pada saringan Eratosthenes sebelumnya. Baiklah, sekarang saya akan melakukan pengaplikasian bahasa pemrograman ini dalam menentukan bilangan prima. Di sini permasalahan yang kita uji itu telah disebutkan sebelumnya, yaitu set pengujian untuk menentukan bilangan prima antara batasnya 50 sampai 100. Kita mulai saja. Di sini pertama kita tulis dia lower. Lower itu batas bawahnya sama dengan in. Dibuka kurungkan input, baru buka kurung kembali, baru kita tulis attachment, masukkan batas bawah, baru kita spasi, kita titik 2, baru kita tutup kurung 2 kali, lalu kita enter. Baru setelah itu kita masukkan batas bawahnya. Baru setelah itu kita buat lagi upper untuk batas atasnya.
in, baru input, baru kita masukkan kembali statement, masukkan batas atas, spasi, titik 2, spasi, tanda petik, tutup kurung 2 kali. Baru di sini disuruh masukkan batas atas, kita masukkan itu 100. Baru kemudian kita buat print, yaitu pernyataan, baru buka kurung, bilangan prima antara lower dan spasi, tanda petik, koma, upper, koma, spasi, tanda petik, titik 2, tanda petik, baru tutup kurung. Baru selanjutnya kita spasi lagi, baru kita buat for each in range, lower, baru koma, spasi, upper, tambah 1. Di sini I ini merupakan bilangan antara batas bawah dan batas atas. Itu bisa A, B, C atau huruf lain, gak harus I. Baru itu upper tambah 1 artinya batas atas tambah 1, karena supaya batas atas itu ikut diuji apakah itu bilangan prima atau tidak. Lalu kita titik 2 kan, baru kita enter bawah, baru kita spasi, dia sejajar dengan I, kita tulis if I spasi lebih besar 1, baru titik 2, baru kita enter bawah, kita spasi, kita tulis di bawah I, for and in range, buka kurung 2, I, tutup kurung, baru titik 2, baru spasi, baru di bawah N kita tulis if, buka kurung, I, dibagi N, baru tutup kurung, kita spasi, kita sama dengankan 0, baru tutup kurung. Baru kita titik 2 bawah, baru kita spasi sampai di bawah sama dengan, baru kita tulis break. Break ini artinya tidak ditampilkan jika I dibagi N itu menghasilkan 0. Baru kita spasi bawah, baru di bawah for kita tulis else. Else itu artinya hasil lainnya di luar 0. Baru kita spasi bawah, maka jika hasilnya di luar 0, maka dia akan menyatakan hasilnya itu yaitu I. Baru kita spasi, baru kita spasi lagi. Nah, hasilnya sudah dapat, yaitu terdapat 10 bilangan prima antara 50 sampai 100, di mana bilangannya itu yaitu 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97. Jika kita ingin mencari di batas lainnya, kita dapat mengulangnya kembali. Sebelumnya telah kita lakukan pengaplikasian dengan menggunakan Python dalam menentukan bilangan prima antara 50 sampai 100. Di sini kami memberikan hasil screenshotannya. Baiklah, sekian dari kami. Kami memohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.